Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disempatkan kepada Dr. Iwan Kurniawan, spesialis mata selaku pembimbing portofolio pada siang hari ini. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung mulai ke pembacaan portofolionya. Jadi portofolio siang hari ini dengan judul Corpus Alienum pada Konjungtiva. Identitas pasien, nama Tuan FD, usia 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan buruh, alamat Banyumusirawas, Sumatera. Untuk anamnesisnya, keluhan utama dengan rasa mengganjal di mata kanan. Pasien masuk ke rumah sakit dengan keluhan rasa mengganjal di mata kanan sejak 2 hari yang lalu setelah bekerja menebang pohon. Mata tampak merah, terasa nyeri dan berair. Penglihatan tidak kabur, tidak terasa gatal dan tidak bengkak. Pasien menggosok matanya karena rasa mengganjal. Kemarin pasien mengeluh rasa mengganjal tidak hilang dan semakin nyeri, kemerahan dan berair. Pasien lalu berobat ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Dari riwayat tidak ditemukan adanya riwayat keluhan sebelumnya. Kemudian pasien ada riwayat menggunakan kacamata, tidak ada riwayat alergi makanan dan obat-obatan. Pasien ada riwayat hipertensi dan tidak ada riwayat diabetes. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien tampak sakit ringan, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/90 mm retaksa, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Pada pemeriksaan oftalmologi, dapatkan visus oculi dextra 6/60 dan oculi sinistra 6/30. Tekanan intraokuler untuk oculi dextra 14 mm retaksa dan oculi sinistra 17 mm retaksa. Untuk kedalaman bilik mata ortoforia dan gerakan bola mata ke segala arah. Baik, untuk segmen anterior dari palpebra superior, inferior, oculi dextra dan sinistra tampak tenang. Konjungtiva bulbi pada oculi dextra tampak injeksi konjungtiva dan benda asing di atas jam 4 dengan ukuran 0,5 dikali 0,3 mm. Untuk kornea tampak jernih pada kedua bola mata dan bilik mata depan tampak sedang. Pada iris tampak baik, pupil bulat sentral, refleks cahaya positif di kedua mata. Kemudian lensa tampak jernih, kemudian refleks fundus di kedua mata positif. Papil tampak bulat berbatas tegas warna merah. Kemudian makula refleks fovea positif dan retina kontur pembuluh darah baik di kedua belah mata. Untuk status lokalis di regio oculi dextra konjungtiva tampak corpus alienum di atas jam 4 berukuran 0,5 kali 0,3 mm, tidak ditemukan adanya pendarahan, tidak ada edema, ada nyeri tekan dan hiperemis positif. Untuk resume, pasien masuk ke rumah sakit dengan keluhan rasa mengganjal di mata kanan sejak 2 hari yang lalu setelah bekerja menebang pohon. Mata tampak merah, rasa nyeri dan berair, penglihatan tidak kabur, tidak terasa gatal dan tidak bengkak. Pasien menggosok matanya karena rasa mengganjal. Kemarin pasien mengeluh rasa mengganjal tidak hilang dan semakin bertambah nyeri, kemerahan dan berair. Pasien lalu berobat ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum pasien tampak sakit ringan, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit dan suhu 36,6 derajat Celcius. Pada pemeriksaan status oftalmologis ditemukan pada oculi dextra konjungtiva hiperemis, status lokalis regio oculi dextra konjungtiva tampak corpus alienum berukuran 0,5 kali 0,3 mm. Pasien didiagnosis dengan corpus alienum konjungtiva oculi dextra, diberikan terapi berupa irigasi dengan larutan renjet laktat 0,5%, kemudian dilakukan ekstraksi corpus alienum, kemudian dilakukan bebat tekan dengan kloramfenikol salep mata 1%. Kemudian pasien diedukasi untuk kontrol kembali keesokan harinya, kemudian menggunakan pelindung mata saat bekerja, kemudian hindari menggosok mata dan segera ke dokter bila terjadi hal yang sama. Prognosis dari corpus alienum konjungtiva ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, untuk diskusinya sebentar di belakang atau sekarang saja, Dok?
Sekarang aja biar nggak lupa. Ada pertanyaan nggak itu? Sudah betul nggak? Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Kami dok izin bertanya. Ya, silahkan. Izin bertanya pada pemateri. Pertanyaan saya ini, korpus alien ini kan seperti yang kita ketahui dia masuk ke kompetensi 4. Nah, berarti harus dilakukan tata laksana sampai tuntas. Nah, mungkin itu dok. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Tabedok. Saya izin menjawab. Jadi dari beberapa referensi yang saya baca, memang ada beberapa kondisi di mana corpus alienum pada konjungtiva ini harus dirujuk. Yang pertama itu apabila setelah diberikan tata laksana ternyata pada pasien tampak terjadi penurunan visus atau penurunan penglihatan. Jadi apabila pasien mengeluh setelah kita terapi, pasien mengeluh terjadi penurunan ketajaman penglihatan, maka kemudian yang kedua, pasien juga berusaha untuk mengekstraksi atau biasanya ketika pasien datang dari konjungtiva akibat usaha pasien untuk mengeluarkan itu sendiri, maka mata. Tapi dok, mungkin itu yang bisa saya jawab dok. Mungkin ada tambahan dok. Yang tanya gimana? Sudah ngerti? Pertanyaan lain nggak ada? Iya, iya dok. Teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya? Tapi saya ingin bertanya, yang maksudnya kan komplikasi apa saja yang bisa terjadi pada kasus korpus alienum konjungtiva ini? Terima kasih atas pertanyaannya, tapi dok, saya izin menjawab. Jadi untuk komplikasi dari corpus alienum konjungtiva ini sebenarnya sangat minimal. Jadi kadang tidak ditemukan adanya komplikasi. Namun pada beberapa kasus apabila corpus alienumnya itu berupa zat kimia, maka bisa terjadi reaksi inflamasi yang berat. Kemudian apabila benda asing pada konjungtiva ini terjadi pergeseran, kemudian dia menggesek permukaan dari kornea, maka kedepannya bisa terjadi ulkus kornea.
Kemudian pada beberapa tadi kasus keratitis dari Corpus alienum pada konjungtiva. Tambah dok, mungkin itu yang bisa saya jawab dok. Gimana penanya? Sudah mau jawabannya? Ada lagi yang tanya? Ya, coba ada 2 pertanyaan tadi. Coba si Nabil presentan slide berikutnya, coba di-share. Nah, identitas dulu. Identitas. Laki-laki umur berapa? Laki-laki umur 43 43 ya. tahun dok. Pertanyaan pertama tadi aku dengarnya putus-putus. Kalau nggak salah kapan kita merujuk? Ya gitu ya. Iya dok, iya dok. Terus si Nabil itu jawabnya kalau visusnya jadi turun gitu ya. Kita lihat. Iya dok. Laki-laki 43 tahun. Mau periksa. Langsung slide berikutnya. Keluhan ganjal sudah 2 hari ya. 2 hari. Sudah bohong. Ya, ada merah gatal. Terus slide berikutnya. Kamera berair terus. Riwayat hipertensi saja. Terus slide berikutnya. Tensinya ternyata 120/90 ya, nggak masalah. Terus nah ini sebelum jawab pertanyaan tadi kan Nabil tadi bilang visusnya jelek. Nah, kondisi awal ini visusnya jelek apa enggak nih? Visus kanan 6/60, 6/30 itu normal apa enggak? Tidak dok, kondisi awalnya pasien memang seperti ini dok, karena pasien ada riwayat menggunakan kacamata. Nah, makanya sudah 2 hari dia di rumah. Kok bisa menyatakan ini sebenarnya segini? Enggak 2 hari kemarin enggak segini. Cara mengetahuinya gimana? Ini disebabkan karena corpus alienum atau memang sejak awal situ kamu harus bisa buktikan. Gimana cara membuktikannya? Kan 2 hari di rumah. 3 hari yang lalu apa memang gini? Seminggu yang lalu apa memang visusnya 6/60? Nah, kalian harus tahu dasar awalnya visusnya dia berapa. Umur 43 tahun dia. Kalau 43 tahun itu dia sebenarnya bisa membaca dekat nggak? Sebagai tukang, sebagai apa pembersih itu dia bisa mengamati jarak dekat nggak? Terganggu nggak dia dengan goloknya? Goloknya itu gampang lepas apa enggak? Tahu skrup-skrupnya lepas apa enggak dia? Gimana cara mengetahuinya? Untuk pemeriksaan apa? Untuk visus dasar kan harus kuasai. Untuk menjawab pertanyaan tadi. Gimana? Butuh pemeriksaan apa? Visus. Ya dok, bisa kita lakukan pemeriksaan tajam penglihatan dok. Ya, pakai apa? Itu kan sudah keluar 6/60 itu tajam penglihatannya itu untuk membuktikan itu sejak 2 hari yang lalu atau barusan ketika kamu periksa. Membayangkan dok, seolah-olah kamu jadi pemeriksa 2 hari yang lalu dok kena. Terus kalian periksa ini gara-gara 2 hari yang lalu biar dijamin aja dalam perjalanan ke sini atau memang awalnya memang gitu.
Yang kiri juga kenapa apa kok segitu. Yang kiri kan normal, tapi visualnya kok jelek juga. Jadi kamu periksa apa? Mikirnya apa? Supaya kalian tahu setelah kamu ambil itu tambah jelek atau emang awalnya memang segitu. Kan gitu. Ada teman yang lain bisa jawab? Ngerti pertanyaan saya? Sebagai seorang dokter harus bisa membuktikan. Ilmu forensik, ilmu polisinya jalan. Ada bukti dia sebelumnya memang jelek. Diperiksa standar loh, seperti status mata yang lain. Diperiksa 6/60. Kenapa? Kamu harus pilih kenapa dia nggak 6/6? Mata normal itu kan 6/6. Apakah karena korpus alun atau ada kelainan media refraksi yang lain? Kamu periksa pinhole-nya, bisa periksa pinhole. Apa maksudnya pinhole? Untuk membuktikan dia matanya memang minus apa enggak, ya. Dikoreksi itu bisa enggak? Kalau dikoreksi memang sebelumnya dia minus. Di pinhole kalau tambah jelas tambah maju berarti dia lebih terang, kelainan refraksi. Bisa dengar putus-putus enggak? Jelas dok. Jelas ya? Oh ya, ngerti ya? Salam. Ya, jadi di pinhole koreksinya berapa? Kalau di pinhole 6/6 ya berarti kelainan refraksi memang sebelumnya. Kalau enggak, apa memang ada bekas goresan ke kornea sejak datang? Ya, itu dilengkapi. Terus dia umur 43 tahun, seharusnya kamu koreksi juga presbiopnya. Kamu cek apa gara-gara dia nggak pakai kacamata baca, kemudian dia kejatuhan benda itu kerjanya. Untuk penting ke edukasinya nggak ada kamu di situ. Ya, salahnya ya itu ya. Awalnya apa, penyebabnya apa, tambah di situ. Jadi kalau bikin status portofolio, meskipun kalian nyuntuh punyanya Sumatera Selatan, pas Sumatera Selatan itu apa Padang apa Sumatera Selatan Pekanbaru ya, itu kalian harus mengkonversi ke model status yang kalian miliki FKUMI, lebih bagus biar kan nggak tersesat kayak gini. Ini kan nyuntuh salah-salah, mikirnya jangan di copy paste langsung, tapi konversi ke status portofolio punyanya UMI, itu bagus ya, bagus akreditasi A yang ini itu ya, masukkan di situ. Jadi visus awalnya 6/60, kiri 6/30, koreksinya pinhole jadi 6/6 apa enggak. Nah, berarti kan memang awalnya minus. Orang minus itu ibaratnya dia kalau nggak pakai kacamata bekerja, dia buta, makanya sering jatuhan benda, akhirnya untung ke matanya yang kecil, bukan yang benda besar kena kepalanya, karena nggak tahu dia sebenarnya dia itu buta, nggak bisa melihat pada jarak 6 meter lebih, makanya kena itu batu kecil tuh ya, tuh ya koreksinya itu. Terus KBM, apa KBM itu? KBM itu apa? Kedudukan bola mata. Oh ya, kedudukan bola mata. Ortoforia, periksanya gimana itu? Memeriksa kedudukan bola mata. Caranya gimana? Pakai apa? Apa? Alat apa yang dipakai? Kembalikan KBM tadi belum selesai. Ada yang bisa bantu, bisa jawab, memeriksa kedudukan bola mata. Kok dinyatakan ortoforia itu gimana? Gerakan bola matanya yang ditulis kok mata yang kanan saja, kirinya nggak ada BBM-nya.
kenapa yang kiri kok nggak ditulis? Apakah nggak bisa diperiksa? Apakah harus saya gerakan bola matanya cukup satu mata saja? Tidak dok, harusnya dua ya dok. Nah, ngerti ya? Tulis panahnya apakah cukup 3 atau cukup 4? 4 dok, ada ke atas dan ke bawah dok. Oh ya, ngerti ya. Kalau ortoforianya misalnya gimana? Sudah tahu? Kedudukan bola mata. Jadi menggunakan center ya. Center, disenteri ke dahinya, dilihat titik corneal reflex image-nya. Itu yang sederhana gitu. Namanya Hirschberg test. Corneal reflex image. Buka di portofolio kalian, di portofolio, di buku ajar, buku panduan logbook itu ada. Harus dikuasai portofolio apa enggak. Ya. Baca lagi nanti kalau rumah sakit udah siap ya. Cari corneal reflex image. Periksanya itu ortofolio apa enggak. Dia pakai binokular apa enggak, bisa apa enggak, itu tekniknya ya. Slide berikutnya ya. Terus konjungtiva bulbi, injeksi konjungtiva. Tadi kan dijawab, komplikasinya ada enggak? Karena ini sudah komplikasi. Apa? Tadi jawabnya keratitis ya. Kalau injeksi konjungtiva berarti kan ada peradangan di konjungtiva. Kalau menjawab pertanyaan nomor 2 tadi, apa komplikasinya? Ya konjungtivitis. Paling gampang jawab. Ini sudah ada buktinya. Sudah komplikasi karena di situ sudah 2 hari. Sudah terjadi konjungtivitis. Benda asing. Ya, jawabnya gitu. Fotonya juga kelihatan toh, konjungtivanya merah sekali. Ya, jernih korneanya. Nah, kalau kornea jernih berarti belum komplikasi. Visusnya seharusnya masih bagus. Terus pupil bulat, itu juga nggak ada masalah. Pulskopi ya hebat, dia nggak bisa kalian pintar. Ya, terus. Nah, itu konjungtiva di bawahnya kan merah. Konjungtiva nggak hanya di sebelahnya, di bulbi aja yang nampak. Di kelopak mata bawah, di baliknya itu kan merah. Di atas pun kalau dibalik itu merah apa enggak? Itu berarti sudah komplikasi ke konjungtiva, ke konjungtivitis. Jadinya, ya. Terus slide berikutnya. Resume, ya udah. Umur 43 tahun, keluhan ganjel, diagnose ya terus slide berikutnya diagnose. Nah, yang bagus itu bukan gini aja, jadi yang lebih ideal trauma okuli non perforan dengan corpus aleum di konjungtiva, itu lengkapnya. Kayak kebentur bola matanya tapi nggak tembus ya. Saya ulangi ya, mata kanan trauma okuli non perforan dengan corpus alienum di konjungtiva. Tuh. Ya. Slide berikutnya. Irigasi RL. Kenapa kok diirigasi? Terus kalau mau ekstraksi corpus alienum itu SOP-nya seperti apa? Menggunakan apa? Coba jelaskan. Yang pertama, kenapa kok diirigasi RL 0,5%? Dasarnya apa? Sama-sama belajar ya. Pertanyaan kedua, gimana SOP-nya? Standar operating prosedurnya dari ekstraksi corpus aleum konjungtiva. Apa alat yang bahan dipakai? Kemampuan 4A atau ekstraksi corpus aleum di konjungtiva. Dokter di puskesmas harus bisa. Ada yang bisa bantu jawab? Tadi untuk
ekstraksi ekstraksi benda asing di konjungtiva itu, yang pertama harus kita siapkan anestesi topikal, biasa digunakan pantokain, kemudian latihan fisiologis dan katanbat. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama kita lakukan refleksi pada kelompok mata alat. Mitigasi dengan kita ekstraksi dengan menggunakan katanbat. Sudah putus-putus nggak? Irigasi areanya seberapa banyak? Putus-putus nggak? Hilang? Ya, berat. Nggak? Bisa dengar ya? Jadi betul yang dijawab tadi, cuma saya nggak setuju. Saya belum menemukan literatur di irigasi RL 0,5%. Nggak tahu berapa liter itu belum ada. Apalagi dia sudah prosesnya 2 hari yang lalu. Kalau akut barusan bisa memang dipertimbangkan kalau mungkin ada kotoran yang lain yang nggak ada di konjungtiva, di bulbi, tapi di fornik dibersihkan pakai air. Nah, dokter umum nggak apa-apa kalau barusan. Tapi kalau 2 hari yang lalu itu malah merusak yang lainnya. Ya langsung aja dikasih pantokain. Ya setelah pantokain dari visunya normal, nggak ada masalah, baru diekstraksi. Ya pakai katanbat kalau bisa terambil dengan katanbat. Biasanya kalau 2 hari itu nggak bisa dengan katanbat, maka diambil spatula. Spatula itu kayak besi yang model sepatu, tapi kalau nggak ada bisa pakai jarum 1 cc ya, sambil merobek konjungtivanya. Biasanya kalau udah 2 hari memang mencengkeram itu bentuk dari korpus adenumnya ya. Kemudian boleh dikasih salep mata, dibebat. Besok suruh kontrol lagi, dilihat ada komplikasinya, menjadi konjungtivitis nggak, menjadi lebih banyak bleparu konjungtivitis nggak, bisa ke kornea jadi keratitis apa enggak gitu, dievaluasi ya. Terus slide berikutnya sudah. Tadi pertanyaan yang pertama, kalau timbul komplikasi setelah besoknya bisa keratitis, bleparu konjungtivitis, bisa selulitis, baru dirujuk ke dokter. Atau kalau nggak bisa ngambil dengan katanbat nggak bisa, jarum nggak bisa, ya udah kirim aja ke dokter ya, ke dokter spesialis. Ya udah cukup, perhatikan ya di visus yang lengkap untuk mengetahuinya, koreksinya itu supaya tahu edukasinya. Coba edukasinya dia. Oh, kontrol pelindung mata saat bekerja. Pakai kacamata yang sesuai ukuran seumuran dia, gitu, ditambah ke situ. Pelindung kacamata pakai ukuran kacamatanya, kurang minus atau plus itu ya. Dia rabun jauh atau rabun dekat, atau dua-duanya, rabun jauh sama rabun dekat kan, umur 43 tahun presbio. Itu edukasinya kurang ya. Udah, slide berikutnya itu menggosok segera ke dokter ya. Udah, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada,